Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita akan sedikit sharing mengenai jarak di antara penjepit di sebuah tang, guys ya. Ya, di depan kita di sini sudah ada combination plier, side cutting plier, dan juga linesman plier. Dan sebenarnya banyak yang menanyakan mengenai gap ini, guys ya. Bang, ini Knipex sebenarnya ada gap gak di atau jarak di antar penjepitnya? Dan mungkin pertimbangannya adalah ketika tang tersebut mempunyai jarak atau gap di penjepitnya ini, maka dia tidak akan bisa menjepit benda yang tipis ya guys ya. Ya, seperti itu kali ya pertimbangannya ya. Ya itu sebenarnya wajar. Tapi sebenarnya tujuannya dibuatnya jarak atau gapnya ini sebenarnya apa ya guys ya. Nah ini justru kunci daripada sebuah tang berkualitas kalau menurut saya. Ya, kita kan coba buka satu persatu ya. Di sini kita akan sama ratakan dulu penamaannya bahwa di sini semua adalah combination plier. Karena combination plier itu adalah suatu tools yang menggabungkan antara sisi penjepit dan juga pemotong ya guys ya. Berbeda dengan tang potong. Kalau tang potong hanya sisi pemotongnya saja. Nah seperti itu. Lalu selanjutnya untuk pemotongnya ini, untuk cutting edge-nya ini dikatakan baik apabila kedua sisi dari cutting edge-nya ini bersentuhan dengan sempurna, komplit ya bersentuhannya, sehingga dia bisa memotong kabel-kabel tipis seperti ini. Nah, itu dulu ya guys ya. Dan mengenai gap ini, percaya atau tidak, ini berkaitan dengan cutting edge-nya guys, cutting edge-nya. Kita kan sedikit mengutip dari situs Knipex ya guys ya, dari situs Knipex yang mengutip bahwa di Knipex itu tang kombinasi atau linesman playernya itu mengutamakan fungsi cutting edge-nya secara permanen guys, dibandingkan dengan menjepit benda yang sangat tipis. Nah hal ini membuktikan bahwa di Knipex itu mempunyai gap atau jarak, karena ada perkataan seperti itu ya, dibandingkan dengan menjepit benda yang sangat tipis. Artinya Knipex tidak bisa menjepit benda yang sangat tipis. Kita akan coba buktikan. Ini ada sebuah kertas ya guys ya. Nah ini dia tidak bisa menjepit dengan sempurna guys ya, karena di sini ada gap. Kenapa hal tersebut ya guys ya? Nah sebenarnya gini, yang tadi saya paparkan ya, bahwa tang kombinasi itu ada fungsi penjepit dan juga pemotong ya guys ya. Jika pemotongnya itu bersentuhan sebelum penjepitnya itu bersentuhan, maka hasil pemotongannya tersebut akan sempurna seperti ini. Nah tapi kalau sisi penjepitnya itu sampai duluan, artinya dia tidak ada gap di sini, maka ini akan terjadi sebuah dilema sebenarnya. Karena seperti ini, ketika benda tersebut, kita contohkan lagi, ketika ada load atau beban yang diterapkan, ini sama rata di depan dan di belakang, maka hal tersebut tidak akan mendapat, kalau kita memandang bahwa value-nya akan sama, nilainya akan sama, ini tidak akan bisa. Karena apa? Karena di pangkal ini pasti dia lebih kuat ya guys ya, lebih kuat itu maksudnya lebih saving energy ya guys ya, lebih load kita itu lebih sedikit untuk mengeluarkan tenaga. Tapi kalau di depan sini kan itu kan lebih berat ya guys ya. Nah kalau kita mengasumsikan bahwa kedua fungsi itu sama nilainya, itu tidak akan terjadi. Nah ini hubungannya dengan rapatnya si rapatnya si jaws tersebut ya guys ya. Kalau dia rapat, maka kesempatan untuk si pivot point-nya ini atau ya rivet joint-nya ini rusak itu akan menjadi besar ya guys ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kerusakan pada mata potongnya juga akan semakin besar, karena dia ketika dia sama-sama rapat dan dia juga rapat, kita tekan terus bahwa di sini tuh loadnya sudah tinggi, tapi di sini kan masih rendah ya guys ya. Maka kita akan tekan terus sehingga menyebabkan dia memaksa si cutting edge-nya itu untuk menekan
ke bawah dan akhirnya lama-lama akan den ya guys ya. Nah seperti itu. Lalu selanjutnya mengenai hal ini juga sebenarnya untuk produksi massal itu sudah diatur guys ya, sudah diatur sedemikian rupa dengan badan internasional namanya ISO guys ya, DIN ISO 5746 kalau nggak salah tahun 2021. Itu di ISO 5746 sudah mengatur mengenai konstruksi sebuah tang kombinasi maupun lineman plier, termasuk di dalamnya adalah sebuah gap. Nah ketika sebuah tang yang mengutamakan dengan cutting edge-nya, dia itu diatur sebenarnya seberapa jauh gapnya itu ada. Nah hal ini juga menegaskan bahwa kita atau vendor yang lain itu tidak bisa membuat gap terlalu jauh untuk memprioritaskan dari cutting edge-nya. Karena apa? Karena ini adalah tang kombinasi ya guys ya, combination plier. Dimana combination plier itu punya dua fungsi, dimana dua fungsi itu harus sejalan walaupun ada prioritas di dalamnya. Dalam hal ini adalah cutting edge-nya atau mata potongnya. Ketika gapnya terlalu jauh, maka dia tidak bisa menjepit benda yang semestinya bisa dia jepit. Maka itu ada aturannya di 5746 itu ada aturannya mengenai gap tersebut ya. Ya walaupun yang lainnya ada mengenai dimensinya segala macam itu ada. Nah di ISO tersebut itu mengatur masalah gapnya. Yang 6 hingga 7 itu di sekitar 0,4 mm. 0,4 mm. Yang 8 sampai 9 itu di sekitar setengah mm atau 0,5 mm. Nah itu punya ketetapannya sendiri ya. Itu untuk combination plier. Nah untuk tipe lain seperti lineman plier ini berbeda guys. Ini bisa kita lihat walaupun memang berbeda ukuran, tapi gapnya ini terlalu jauh guys ya. Gapnya terlalu jauh untuk lineman plier. Nah ini di lineman plier itu yang 6-7 itu di 1,1 guys, 1,1 mm. Dan untuk yang 8 ke atas itu sekitar 1,3. Jadi gap untuk lineman plier itu memang lebih besar dibandingkan dengan combination plier. Dan nilai tersebut adalah nilai tertinggi atau nilai maksimumnya yang bisa diterapkan di tang tersebut guys. Jadi kalau misalnya kurang dari nilai tersebut, ya sebenarnya masih masuk kan ya, masih masuk. Yang menyalahi adalah yang melebihi daripada ukuran yang telah ditetapkan guys ya. Nah mengenai hal ini sebenarnya kalau kita lihat lagi antara penjepit dan juga pemotong, ini bisa kita lihat ada yang mempunyai fungsi tersebut ya. Nah ini di tang ini bisa kita lihat pemotong penjepitnya ini sampai dulu sebelum penjepitnya guys ya. Ini mengakibatkan pemotongnya itu tidak bersentuhan dengan sempurna guys ya. Kalau seperti ini dia tidak akan bisa memotong kabel ataupun kawat yang sangat tipis seperti ini guys. Ini karena dia sudah menempel dulu sebelum dia si pemotongnya itu bersentuhan ya guys ya. Dan dalam hal ini pun sudah saya paparkan sebelumnya ya, lambat laun walaupun dia seperti ini ya. Ini kan sama nih. Di sini sudah menyentuh dan di sini menyentuh pula ya. Lambat laun pun tang yang seperti ini akan merusak dari sisi cutting edge ataupun pivot point ya, karena kesetaraan daripada nilai yang akan kita tuju ya guys ya. Dan itu nggak akan bisa karena jaraknya ini guys ke pivot point. Jarak usaha yang kita lakukan di depan ini akan lebih kuat ya guys ya, lebih besar dibandingkan yang di belakang. Maka dari itu nanti lambat laun akan cepat rusak nantinya. Dan hal tersebut juga memicu daripada quality control ya guys ya, quality control, bahwa dalam sebuah pembuatan tang itu selain di forging dan bentuk itu kan ada proses namanya inclining ataupun milling ya. Ini jadi yang bulat ini di milling itu, di milling dan juga di inclining. Inclining itu buat mata potongnya kecondongannya kemana ya guys ya. Semakin ke bawah semakin kuat, akan tetapi semakin kurang tajam ya guys ya. Kalau ke atas dia semakin tajam tapi rentan terhadap kerusakan. Nah itu inclining dan milling itu
mengikis ya daripada material ya. Akhirnya kalau dia dibuat awalnya itu setara dan tidak ada ketetapan yang diprioritaskan, maka hasil yang akan didapat adalah banyak terjadi kegagalan sebenarnya. Seperti ini tidak rapat seperti ini ya. Nah, ini tidak rapatnya benar-benar ya. Bisa dilihat capnya dari mata potongnya. Nah, maka dari itu untuk tang-tang biasa yang harganya ya boleh dibilang murah, itu biasanya hal tersebut tidak diperhatikan. Makanya ketika kita beli tang tersebut, ada yang dapatnya rapat, ada yang dapatnya renggang, ada yang dapatnya tajam, ada yang dapatnya tidak tajam ya. Artinya kualitasnya pun tidak terjaga, atau quality controlnya pun tidak terjaga ya guys ya. Masing-masing barang dengan tipe yang sama, dengan brand yang sama, itu akan berbeda kualitas. Berbeda dengan brand yang menjaga kualitas serta prioritasnya guys ya. Seperti Knipex ini, dia memprioritaskan di cutting edge ya, maka dia tahu sebenarnya apa yang diprioritaskan. Jadi masing-masing produknya itu, bila kita beli, saya beli dan kalian beli, itu hampir 90% sama kualitasnya guys, karena ada quality control yang baik. Ya mungkin itu aja kali guys ya video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.